Halo, selamat datang di channel Pixel and Plot. Setiap tahun di sebuah versi Amerika yang jauh lebih otoriter, 100 pemuda dipilih melalui undian untuk melakukan satu hal sederhana, berjalan. Tidak ada rintangan, tidak ada beban berat, hanya jalan raya yang panjang menuju selatan. Namun, di balik kesederhanaan itu terdapat kontrak mati yang tidak bisa dibatalkan. Sekali kaki kalian melangkah melewati garis start, hanya ada dua cara untuk berhenti, menjadi pemenang tunggal atau mati di pinggir jalan. Ray Garrity adalah salah satu dari mereka. Dia datang dengan sepatu yang nyaman dan harapan yang besar, sama seperti 99 pemuda lainnya. Kita akan membedah logika di balik kompetisi ini, aturan 3 peringatan yang menghantui setiap langkah, dan bagaimana rasa kawan berubah menjadi rasa syukur saat melihat orang di sebelah kalian tumbang. Aturannya sangat kaku. Setiap peserta harus menjaga kecepatan berjalan minimal 4 mil per jam. Jika kecepatan kalian turun di bawah angka itu, seorang tentara yang mengikuti di belakang akan memberikan peringatan. Kalian punya waktu 30 detik untuk kembali ke kecepatan normal sebelum peringatan kedua diberikan. Masalahnya muncul saat peringatan ketiga dikantongi. Jika setelah peringatan ketiga kecepatan kalian tidak meningkat dalam 30 detik, para tentara akan memberikan tiket. Di dunia The Long Walk, tiket berarti eksekusi di tempat. Tidak ada diskualifikasi, tidak ada pengusiran. Hanya peluru yang mengakhiri perjalanan kalian. Satu-satunya cara untuk menghapus peringatan adalah dengan berjalan secara stabil selama 1 jam penuh tanpa melakukan pelanggaran. Ini adalah permainan manajemen energi yang brutal terhadap waktu. Pada jam-jam pertama, suasana masih terasa seperti perjalanan karya wisata. Para peserta saling bertukar cerita, tertawa, dan bahkan saling membantu saat ada yang tersandung. Garrity mulai menjalin ikatan dengan McFries dan sosok misterius bernama Stebbins. Namun, keakraban ini bersifat semu. Mereka semua tahu bahwa hadiah utama, apapun yang mereka inginkan seumur hidup, hanya tersedia bagi satu orang. Setiap kali seseorang mendapatkan peringatan karena kakinya mulai kram atau hanya ingin mengikat tali sepatu, peserta lain akan menoleh. Ada rasa simpati, namun di dasar hati yang paling dalam, ada perasaan lega yang dingin. Semakin banyak orang yang melambat, semakin dekat mereka dengan kemenangan. Kita melihat bagaimana moralitas mulai terkikis oleh insting bertahan hidup yang paling primitif. Realita ini baru benar-benar menghantam saat peserta pertama mendapatkan tiketnya. Bukan karena dia menyerah, tapi karena tubuhnya mengkhianati keinginannya. Saat suara tembakan pertama menggema di sepanjang jalan, percakapan mendadak berhenti. Tidak ada upacara, tidak ada waktu untuk berduka. Tentara hanya akan menyeret mayat itu ke pinggir jalan agar tidak menghalangi rute. Garrity menyadari bahwa sepatu boot para tentara di belakang mereka tidak pernah lelah. Mereka adalah mesin waktu yang berjalan konstan. Kelelahan fisik mulai merayap dari tumit menuju tulang belakang. Pagi berubah menjadi siang, siang menjadi malam, dan kaki mereka tetap harus bergerak. Di sini kita belajar bahwa musuh sebenarnya bukan tentara atau peserta lain, melainkan gravitasi dan jarak yang seolah tidak memiliki ujung. 100 orang memulai perjalanan ini, namun barisan mulai menipis. Malam pertama adalah ujian mental yang sesungguhnya, di mana kegelapan membuat jarak terasa 2 kali lebih jauh. Garrity masih bertahan, namun dia mulai bertanya-tanya, berapa banyak langkah lagi yang bisa dilakukan jantungnya sebelum peringatan pertama datang untuknya. Kita akan melihat bagaimana tubuh manusia mulai hancur secara biologis, munculnya halusinasi di bawah terik matahari, dan akhir dari perjalanan ini sama sekali tidak menawarkan kejayaan. Memasuki hari kedua dan ketiga, berjalan bukan lagi aktivitas otomatis. Bagi Ray, Garrity, dan mereka yang tersisa, setiap langkah terasa seperti menancapkan pisau ke telapak kaki. Tubuh manusia memiliki batas, dan di jalur ini, mereka dipaksa melewati batas itu berkali-kali. Sendi yang membengkak, otot yang terkoyak, dan dehidrasi mulai mengubah para pemuda ini menjadi siluet yang menyerupai mayat berjalan. Para tentara di belakang mereka masih tetap sama, tenang, konsisten, dan tidak menunjukkan empati. Kita akan melihat bagaimana moralitas benar-benar runtuh, bagaimana halusinasi menjadi teman perjalanan, dan kebenaran pahit tentang apa yang sebenarnya didapatkan oleh mereka yang berhasil bertahan sampai akhir. Kurang tidur adalah senjata yang paling mematikan. Saat otak kekurangan istirahat selama puluhan jam sambil terus dipaksa bergerak 4 mil per jam, realita mulai bergeser. Garrity mulai mendengar suara ibunya di antara deru mesin truk tentara. Peserta lain mulai tertawa tanpa alasan atau menangis sambil terus melangkahkan kaki.
Kita melihat Stebbins, peserta paling misterius, yang sejak awal terlihat sangat tenang. Dia menjadi simbol ketakutan bagi peserta lain, seorang pria yang seolah-olah tidak memiliki rasa sakit. Di titik ini, percakapan antar peserta bukan lagi soal perkenalan, melainkan tentang siapa yang akan mati duluan. Mereka saling menunggu kesalahan kecil dari satu sama lain. Satu tarikan napas yang salah atau satu langkah yang goyah adalah harapan bagi yang lain untuk segera mengakhiri neraka ini. Hal yang paling ironis dari The Long Walk adalah keberadaan para penonton. Ribuan orang berkumpul seolah-olah sedang menyaksikan festival olahraga yang meriah. Mereka bertaruh siapa yang akan mati selanjutnya. Mereka menjual souvenir dan mereka bersorak saat melihat peserta yang berlumuran darah. Bagi para peserta, penonton ini terlihat seperti vampir yang menghisap penderitaan mereka. Kontras antara penderitaan fisik di jalan raya dan sorak-sorai dari pinggir jalan menciptakan jurang moral yang dalam. Masyarakat dalam dunia ini sudah sangat terbiasa dengan kekerasan sistematis, sehingga mereka tidak lagi melihat para pemuda ini sebagai manusia, melainkan hanya angka dalam sebuah permainan judi global. Akhirnya jumlah peserta menyusut hingga menyisakan 2 orang, Ray Garrity dan rival terakhirnya. Di titik ini kemenangan bukan lagi soal kekuatan, melainkan siapa yang lebih dahulu menyerah pada gravitasi. Saat peserta terakhir tumbang dan suara tembakan tiket terakhir dilepaskan, Garrity dinyatakan sudah mati di tengah perjalanan, tertinggal bersama mayat teman-temannya di aspal jalan raya. The Long Walk adalah sebuah pengingat bahwa dalam sistem yang tidak manusiawi, kemenangan pun adalah sebuah kekalahan. Hadiah utama yang dijanjikan pemerintah terasa sia-sia. Keinginannya untuk menang telah merampas kemanusiaannya. Terima kasih sudah mengikuti penelusuran filosofis dan kelam dari karya Stephen King ini. Sampaikan di kolom komentar menurut kalian apakah hadiah apa saja itu sebanding dengan harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di arsip cerita berikutnya, di mana kita akan menggali sisi gelap manusia dari sudut pandang yang berbeda. Tetaplah melangkah, tapi pastikan kalian tahu kemana arah tujuan kalian.